Kita lanjut ke sifat huruf yang memiliki lawan yang terakhir, yaitu itbaq dan infitah. Kenapa disebut yang terakhir? Karena untuk sifat huruf yang memiliki lawan berikutnya, yaitu ismat dan idlaq, seperti yang sudah saya sampaikan, tidak masuk dalam pembahasan ilmu tajwid dan hanya dibahas dalam ilmu sharh. Berarti tidak ada kaitannya dengan bagaimana cara melafalkannya, karena rumusnya berkaitan dengan kaidah penyusunan suatu kata dalam bahasa Arab. Jadi bagaimana suatu kata terbentuk harus terdiri dari huruf apa aja, maka menyesuaikan dengan sifat ismat dan idlaq. Tapi tidak disebutkan secara teoritis, secara maknanya bagaimana cara melafalkannya, huruf yang memiliki sifat idlaq ataupun huruf yang memiliki sifat ismat, seperti itu. Lalu apa itu itbaq dan infitah? Tentang apa itbaq dan infitah ini berbicara? Tentang apa kira-kira? Tentang apa? Tentang terbatasnya suara di antara lidah dan langit-langit. Terbatasnya suara di antara lidah dan langit-langit. Inilah yang akan dibahas oleh sifat itbaq dan infitah. Secara normal saat kita mengeluarkan suara, suaranya akan keluar karena rongga mulut dan rongga tenggorokan ini layaknya pipa. Saat kita mengeluarkan suara, sudah ada jalurnya. Kalau air yang mengalir dalam pipa misalkan, akan keluar mengikuti aluran pipa. Kalau pipanya lurus, airnya lurus. Kalau pipanya bengkok, akan mengikuti bengkoknya pipa, mengalirnya air tersebut. Nah, seharusnya ketika hanya mengikuti aliran pipa, maka keluarnya lurus. Kalau pipanya lurus, nggak mungkin airnya naik ke atas, kecuali kalau ada hambatan di tengah pipanya. Tapi kalau tidak ada hambatan di tengah pipa, maka ketika air dikeluarkan, maka akan langsung keluar lurus, tidak mengarah ke atas dulu atau berhenti di tengah kalau tidak ada hambatan. Lalu di sifat isti'la yang seharusnya suara keluar lurus mengikuti alur rongga mulut kita, tapi dia malah diarahkan ke langit mulut. Ketika diarahkan ke atas, maka akan terpantul ke bawah. Karena suara ini bukan benda padat ya. Suara ini tidak bisa terlihat, tidak bisa dipegang, hanya terdengar. Jadi saya dipantulkan atau kita tekan ke langit-langit mulut kita saat mempraktekkan sifat isti'la, diarahkan ke atas, kepantul ke bawah dan terus berpantul seperti itu. Makanya dari situ lahirlah yang namanya tafkhim, yang artinya tebal, yang mana itu adalah efek dari pelafalan isti'la. Tafkhim ini bisa disebut juga dengan gema pantulan huruf yang terjadi di dalam mulut kita. Nah, saat melafalkan itbaq dan infitah, ini kita menentukan apakah suaranya harus dikeluarkan atau kita tahan di dalam mulut. Seperti itu. Saat kita ingin melafalkan itbaq, maka suaranya kita batasi hanya di bagian antara lidah dan langit-langit. Lalu bagaimana ketika suaranya kita tahan di dalam mulut kita, ya, yang terletak di antara lidah dan langit-langit, bisa terdengar ke kuping atau ke telinga kita? Bagaimana bisa? Kalau suaranya nggak kita keluarin, bagaimana bisa terdengar? Mengapa? Pernah saya bilang suara itu hanyalah gelombang frekuensi yang dibawa oleh udara. Selama udara keluar dari mulut, meskipun suara kita tahan, maka
udara itu membawa gelombang frekuensi yang sampai ke telinga kita. Oleh karena itu, karena ada yang kita tahan, suaranya kita tahan, tapi udara nggak bisa kita tahan karena kita bersuara, dikeluarkan, kita tekan dari bawah. Kita paru-paru itu pompa udara dari bawah naik ke atas, otomatis akan keluar udaranya, tapi suaranya kita upayakan untuk hanya tertahan di mulut. Nah, karena suara itu adalah frekuensi, gelombang frekuensi, tetap karena ada udara yang keluar dari mulut, akhirnya bisa terdengar oleh telinga gitu. Tapi suaranya harus kita tahan di mulut antara lidah dan langit-langit. Oleh karena itu, dari segi kejelasan suaranya, maka huruf yang bersifat itbaq suaranya paling terdengar lebih berat dan tidak sejelas huruf yang tidak bersifat itbaq. Apalagi jika huruf tersebut bersifat infitah dan istifal, maka suaranya akan sangat jelas. Tapi kalau hanya ketika istifal dan ketika infitah dan isti'la, maka berkurang tingkat kejelasannya. Ditambah ketika dia itbaq dan isti'la, lebih berkurang lagi tingkat kejelasan suara hurufnya. Seperti itu. Yang perlu diperhatikan, yang dimaksud bukan keras atau pelannya suara. Kalau keras atau pelannya suara itu sama saja. Makanya ketika kita mengaji, apapun sifat hurufnya, itu infitah atau itbaq, isti'la atau istifal, tetap yang terdengar sama di telinga kita. Tapi tingkat kejelasan hurufnya yang berbeda itu yang harus digaris bawahi. Lalu apa pengertian itbaq? Itbaq secara bahasa artinya menutup, atbaqo, yutbiqu, artinya menutup. Atau bisa diartikan seperti ini. Ini ada piring, anggap aja ini piring terbuka. Sisi yang biasa kita gunakan untuk makan di atas ingin dibalikan. Ini tuh atbaqtu as-sahn, balik, artinya sisi terbuka ditutup, dan artinya semakna. Kemudian secara istilah itbaq adalah terbatasnya suara huruf saat dilafalkan, antara lidah dan langit-langit mulut. Hurufnya ada 4. Nah, hurufnya ada 4. Shad, Dhad, kemudian To, kemudian Wo. Apa? So, Mo, To, Wo. Kalau kita ingin membandingkan antara so dengan ro, mana yang lebih jelas? Mana yang lebih jelas? Karena bukan sifatnya bukan itbaq. Suaranya kita pakulkan yang lain, jadi kita batasi di situ. Tapi kalau itbaq, soalnya tadi suaranya kita
tahan di antara lisan dan langit. Oleh karena itu saat berharokat kasroh, tingkat tafkhimnya lebih kuat daripada huruf isti'la yang bukan itbaq atau musta'lin munfatih yang bersifat isti'la dan bersifat infitah. Kayak tadi apa? Ro. Ro tidak bersifat isti'la, tapi seperti kho tidak bersifat itbaq, tapi hanya bersifat isti'la. Jadi itu musta'lin munfatih. Saat berharokat kasroh huruf kho, tafkhimnya sangat tipis, sangat minim, gitu ya. Khi. Tapi kalau sod, sli, ya. Dan kesalahannya saat kalian mendengar suara sli, itu suara apa? Yang tadi kalian dengar kayak ada suara berbelok, ya. Sli. Gimana cara menghasilkannya? Kesalahan yang sering dipahami oleh beberapa orang yaitu dengan menghasilkan suara dengan memajukan bibir. Swi. Salah. Cukup lidah. Gimana caranya? Tadi tekan suara ke langit-langit atas dan pertahankan tekanannya di situ sehingga suara tertahan di situ. Paham nggak? Kalau isti'la itu serong, tapi kalau itbaq itu lurus, ngarahin suaranya enggak serong, tapi apa? Lurus ke atas, tahan di situ. Kayak gitu. Makanya saat berharokat kasroh isti'la enggak, tafkhimnya enggak sekuat isti'la munfatih, infitah tidak sekuat itbaq musta'lin atau isti'la itbaq. Jadi situlah perbedaannya. Jadi yang paling kuat adalah itbaq atau mutbaq musta'lin, artinya huruf yang bersifat itbaq dan bersifat isti'la. Kemudian setelahnya huruf yang bersifat isti'la dan infitah, dan yang paling lemah huruf yang bersifat istifal dan infitah. Itu. Yang musta'lin mutbaq apa aja? Huruf isti'la yang bersifat itbaq apa aja berarti? So, go, to, go. Kemudian yang isti'la infitah apa aja? O, dan o. Sisanya adalah yang istifal, infitah.